Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah hafidhakumullah. Pada subuh kali ini kula panjenengan sedaya masih diparingi hidayah, diberi maunah, taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh istiqomah dalam keadaan sehat wal afiyah, dan semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan, kesehatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan ini akan menjadi wasilah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga keistiqomahan ini akan mengantarkan kita nanti menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hafidhakumullah, tanpa terasa kita sudah melalui hari-hari di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan adalah merupakan momentum atau kesempatan bagi kita untuk meraup keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah kemuliaan daripada bulan Ramadan, di mana segala amal kita, kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang penyair Arab mengatakan, Ramadhanu tajalla wabtasama. Ramadan diumpamakan sebagai tamu yang agung, sehingga dalam kalimat itu disebutkan Ramadhanu tajalla wabtasama. Ramadan telah datang dan tersenyum. Tuba lil abdi idza tanama. Maka sungguh beruntung siapapun yang menyambut bulan Ramadan dan memanfaatkan dari kedatangan bulan Ramadan. Artinya kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah hafidhakumullah, senyampang selagi kula panjenengan berada di bulan Ramadan, marilah kita melakukan amal-amal kebaikan sebanyak mungkin. Marilah kita melakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin dalam rangka menyambut dan menghormati kedatangan bulan Ramadan. Para jamaah hafidhakumullah, ketika berbicara tentang amal baik, ketika berbicara tentang amal soleh, tentu terkadang kita bertanya-tanya, amal soleh apa yang harus kita lakukan? Amal soleh, amal kebaikan yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kaum muslimin, para jamaah hafidhakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan kepada umatnya agar berbuat kebaikan, tidaklah melihat amal itu dari besarnya atau kecilnya. Jadi amal atau perbuatan baik tidak dilihat dari besar atau kecil, tetapi kapan kita mau berbuat baik, walaupun dalam volume yang sedikit, maka di situ dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan para jamaah bagi kita untuk menunda berbuat baik. Jangan kemudian kita berpikir, saya akan berbuat baik kalau sudah kaya. Saya akan berbuat baik kalau saya sudah jadi pejabat. Saya akan berbuat baik kalau sudah begini, begini, dan begini. Itu sama dengan kita menunda berbuat baik.
tetapi mulailah berbuat baik dari hal-hal yang ringan, dari hal-hal yang sederhana. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu jadi pejabat, jangan menunggu jadi pemimpin. Berbuatlah baik walaupun dengan hal yang sederhana. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abi Dzar mengatakan, qala lin Nabi, Kanjeng Nabi dawuh dumateng kawula. Kanjeng Nabi berkata kepadaku, kata sahabat Abi Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan yang sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Walaupun hanya sekedar engkau menampakkan di hadapan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang sumringah, dengan sesungging senyum. Ini tidak berbiaya kaum muslimin. Kita berwajah ceria di hadapan orang lain, ini tidak berbiaya, mudah dan murah. Tetapi baginda Rasulullah menegaskan dalam hadisnya bahwa menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang sumringah, selalu ceria dan menyenangkan ketika dilihat orang lain, maka itu termasuk daripada amal kebaikan. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan ya, yang disebutkan bahwa aqallu fi'lil khairi lil khairi, ya, paling sedikitnya kita berbuat baik kepada orang lain, pertama bastul wajhi, wajah selalu ceria. Masya Allah. Insya Allah para jamaah pulau panjenengan, nek wajah kita selalu ceria, hidup di lingkungan ini akan menjadi tentram. Apapun yang terjadi, apapun keadaan yang menimpa kita, karena wajah ini adalah gambaran hati. Kalau hati kita lagi susah, lalu kemudian wajah kita ikut susah, justru akan menambah orang lain pun ikut susah ketika melihat kita. Tapi kalau hati kita susah, tidak ditampakkan, justru kita menampakkan wajah yang ceria, maka orang lain bahagia dan mendoakan bahagia kepada kita. Dan insya Allah kesusahan yang melanda hati kita akan cepat diselesaikan karena keceriaan yang kita tampilkan. Kemudian yang kedua, aqallu fi'lil khairi tadi, yakni waqaful adha. Kita menolak, menghindari gangguan-gangguan yang berpotensi mengganggu orang lain. Jadi kalau di dalam riwayat yang lain, seringkali kita mendengar imatatul adha anit tariq shadaqatun. Menyingkirkan gangguan, bahkan seringkali dimaknai duri dari jalan, itu termasuk sedekah. Namun para jamaah, untuk hari ini jalan-jalan di sekitar kita sudah jarang ada duri, karena jalan di sekitar kita sudah diaspal. Tetapi terkadang waktu kita berjalan, mungkin duri tidak kita temukan, tetapi ada batu kecil, ada 1-2 batu yang tergeletak di tengah jalan. Maka kita di dalam rangka berbuat baik dan lagi-lagi mumpung bulan Ramadan, kita singkirkan batu itu, kita pinggirkan, kita niatkan ibadah. Maka insya Allah yang demikian itu akan menjadi kebaikan. Sehingga di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku, kata Rasulullah, pernah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau ya fulan jadi penduduk surga? Dia menjawab, aku ya Rasulullah waktu hidup di dunia sering menyingkirkan kayu, dahan, ranting yang mengganggu jalannya orang. Jadi di dalam berbuat baik itu para jamaah tidak harus kaya. Ada batu, ada kayu, ada patahan-patahan kayu.
yang ada di jalan, lalu kemudian kita singkirkan. Itu termasuk amal baik. Dan yang terakhir termasuk fi'lil khair adalah badlun nada. Napa badlun nada? Dalam bahasa Arab, badlun niku memberi, nada niku embun. Ya napa maksudnya memberi embun? Memberi walaupun sedikit. Memberi walaupun sedikit. Kula panjenengan kada napa gedang goreng diantar ke masjid. Subhanallah, badlun nada. Itu akan menyebabkan kita mendapatkan pahala. Kita mau bersedekah tidak harus nunggu kaya. Saya nanti kalau dapat uang 10 juta, saya kasih ke masjid 5 juta. Ternyata selama hidup uang 10 juta yang kita harapkan tidak kunjung datang. Maka kita tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi seandainya yang sedikit kita miliki, ya, berapapun, 2.000, 5.000, kita berikan kepada, tasarrufkan di jalan Allah, maka yang demikian itu termasuk sedekah. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kula panjenengan sama-sama tahu, kurma itu kalau dibanding dengan gedang goreng, niku sih lebih besar gedang goreng. Tapi kurma yang kecil kalau disedekahkan, ittaqun nar, bisa menyelamatkan kula panjenengan dari api neraka. Apalagi yang besar, apalagi yang banyak, tentu jika dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas akan mengantarkan kula panjenengan dumateng swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah kula panjenengan termasuk dari hamba-hamba Allah yang mampu memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Dan semoga hati kita, manah kula panjenengan sedaya, terketuk untuk berbuat baik, memulai dengan yang sederhana, memulai dengan yang sepintas remeh dan ringan bagi orang lain, tetapi mulia dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kebaikan demi kebaikan itu kita lakukan, kita mulai dari hal yang sederhana dan ringan, lalu Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk min ahli sidqi wal khair, termasuk ahli kebaikan, ahlillah, termasuk orang-orang yang pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan amal ibadah kula panjenengan diterami dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi kula panjenengan tansah ditadosaken tiyang ingkang istiqomah ing dalam menjalankan syariat Allah, beribadah kepada Allah, dan tambah lama, tambah usia, tambah bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makatan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.